Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tutor Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Kali ini topik pembahasan kita tentang modul 3, yaitu model-model belajar dan rumpun model mengajar pada mata kuliah PDGK 4105, yaitu strategi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Di sesi 3 ini, topik pembahasan kita tentang modul 3, yaitu model-model belajar dan rumpun model mengajar. Seperti biasa, kegiatan belajarnya dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama adalah tentang model-model belajar. Kegiatan yang kedua yaitu rumpun model mengajar. Di model belajar pada kegiatan belajar 1 dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu belajar kolaboratif, belajar kuantum, belajar kooperatif, belajar tematik. Di sini saya tampilkan uraian pada setiap poin A, poin B, poin C, dan poin D. Di mana pada poin A dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu pengertian tentang hakikat belajar kolaboratif, manfaat belajar kolaboratif. Pada poin B menjelaskan tentang hakikat belajar kuantum, prinsip-prinsip belajar kuantum, manfaat belajar kuantum. Selanjutnya pada poin C, yaitu belajar kooperatif, dibagi juga menjadi beberapa poin. Di sini diuraikan ada 4 bagian. Yang pertama tentang hakikat belajar kooperatif, kemudian menjelaskan tentang prinsip utama belajar kooperatif, selanjutnya manfaat belajar kooperatif, kemudian tentang keterbatasan belajar kooperatif. Di poin D menjelaskan tentang belajar tematik. Pada belajar tematik ini ada beberapa penjelasan juga. Yang pertama adalah menjelaskan apa itu hakikat belajar tematik, kemudian menguraikan juga tentang prinsip belajar tematik, karakteristiknya, dan perlu pembelajaran tematik yang khusus untuk tingkat sekolah dasar. Kemudian menjelaskan juga tentang apa itu manfaat belajar tematiknya. Ini sedikit diuraikan tentang kegiatan belajar 1 pada model-model belajar. Dilanjutkan pada kegiatan belajar 2, yaitu rumpun model mengajar. Itu juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang rumpun model sosial, selanjutnya rumpun model pemrosesan informasi, rumpun model personal, dan rumpun model perilaku. Di mana di sini ditampilkan bagian-bagian daripada rumpun-rumpun model keempat yang saya tampilkan ini. Di sini pada poin A tentang rumpun model sosial dibagi juga menjadi 6 uraian tentang partner, investigasi, bermain peran, inquiry, kepribadian, dan inquiry sosialnya. Di rumpun model pemrosesan informasi dibagi juga beberapa bagian tentang berpikir, tentang pencapaian konsep, inquiry ilmiahnya, kemudian mnemorik, sinektik, pengorganisasian awal, dan kemudian penyesuaian tentang
pembelajarannya. Selanjutnya uraian juga tentang rumpun model personal itu dibagi menjadi dua, ada non-direktif dan peningkatan harga diri. Di rumpun model terakhir, model perilaku, dibagi juga menjadi 3 uraian tentang belajar tuntas dan pembelajaran terprogram, kemudian pembelajaran langsung, kemudian belajar melalui simulasi. Di sini di modul 3 ini ada 2 kegiatan yang akan kita pelajari dan kita simak pada kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Di kegiatan belajar 1 ini tentang model-model belajar, ini diuraikan guru dapat merencanakan berbagai program pembelajaran seperti program individual di kelas, kemudian anak-anak belajar sendiri dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada 4 model belajar seperti yang saya uraikan di awal. Ada belajar secara kolaboratif, kuantum, dan kooperatif. Poin keempat yaitu belajar tematik. Di sini pada hakikat belajarnya ada 2 unsur yang penting dalam belajar secara kolaboratif. Yang pertama adalah tujuan yang sama, mencapai tujuan tertentu. Siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Ini 2 orang siswa atau sekelompok kecil siswa berdiskusi untuk mencari jalan keluar, menetapkan keputusan bersama. Di unsur yang kedua itu ya ketergantungan yang positif. Nah, di unsur yang kedua ini maksudnya setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama. Dengan demikian belajar kolaboratif ketergantungan individu yang sangat tinggi. Ini tentang poin A, yaitu hakikat belajar. Pada manfaat belajar ini saya tampilkan ada 6 poin. Ada peningkatan pengetahuan, kemudian belajar memecahkan masalah bersama dalam kelompok, kemudian memupuk rasa kebersamaan antar siswa, peningkatan keberanian memunculkan ide atau pendapat untuk pemecahan masalah bagi setiap individu yang diarahkan untuk mengajarkan atau memberi tahu kepada teman sekelompoknya. Kemudian memupuk rasa tanggung jawab individu dalam mencapai satu tujuan bersama. Poin 6 yaitu setiap anggota melihat dirinya sebagai milik kelompok yang merasa memiliki tanggung jawab karena kebersamaan dalam belajar menyebabkan mereka juga memperhatikan kelompok. Ini ada 6 poin diuraikan pada manfaat belajar. Selanjutnya poin B itu belajar secara kuantum. Seperti di awal juga ada hakikat belajar, ada prinsip belajar, dan ada manfaat belajar. Ini saya tampilkan. Pada hakikat belajar ini model kuantum, belajar secara kuantum itu untuk menanggulangi masalah yang paling sukar di sekolah, yaitu kebosanan. Di istilah kuantum secara harfiah berarti kualitas sesuatu. Di mekanis yang berkenaan dengan gerak, kuantum merupakan suatu studi
tentang gerakan-gerakan partikel yang diutarakan oleh Sultan di tahun 1999. Kemudian quantum learning merupakan seperangkat metode dan falsafah belajar. Ini sedikit diuraikan tentang hakikat belajar. Selanjutnya pada prinsip-prinsip belajarnya ada 3 poin yang seperti yang saya tampilkan. Kemudian manfaat belajar ada 4 poin. Ini uraian sedikit tentang hakikat belajar, prinsip-prinsip belajar, dan kemudian manfaat daripada belajar. Pada poin berikutnya yaitu poin C tentang belajar, sama seperti poin-poin sebelumnya, menguraikan tentang hakikat belajar, kemudian prinsip utama dari pada belajar tersebut. Di hakikat belajar ini diuraikan ada 7 poin. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar pembelajar, kemudian meningkatkan hubungan antar kelompok, meningkatkan rasa percaya diri atau motivasi belajar, menumbuhkan realisasi kebutuhan pembelajar, memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan, kemudian meningkatkan perilaku kehadiran di kelas, dan poin ketujuh, relatif murah karena tidak memerlukan biaya khusus. Di prinsip belajar utama, pembelajaran kooperatif ini mempunyai keterbatasan, ya, ada 5 poin. Memerlukan waktu yang cukup untuk anak bekerja dalam tim, kemudian memerlukan latihan. Model pembelajaran kooperatif itu diterapkan harus sesuai dengan pembahasan materi ajar, kemudian memerlukan format penilaian belajar yang berbeda, dan poin yang terakhir yaitu memerlukan kemampuan khusus bagi siswa untuk mengkaji berbagai teknik pelaksanaan belajar. Ini di poin C, menguraikan sedikit juga tentang hakikat belajar dan prinsip utama daripada tentang belajar tersebut. Ada juga uraian tentang manfaat belajar, kemudian keterbatasan belajar. Poin D yaitu belajar tematik. Ini ada uraian juga tentang hakikat belajar tematik yang seperti apa, kemudian prinsip belajar tematik yang bagaimana. Selanjutnya menjelaskan karakter daripada pembelajaran secara tematik. Di hakikat belajar tematik ini didefinisikan adalah suatu kegiatan belajar yang dirancang sekitar tema, kemudian melibatkan beberapa bidang studi mata pelajaran yang berkaitan dengan tema. Ini menguraikan Favas di tahun 1995 mengatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang digunakan guru untuk mendorong partisipasi aktif pembelajar dalam kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada suatu topik yang disukai pembelajar dipilih untuk belajar. Prinsipnya belajar tematik ini menggunakan tema sentral. Jadi kegiatan belajar yang berlangsung dipusatkan seputar dengan tema. Lalu kemudian di karakteristik pembelajarannya itu menguraikan ada 5 poin, ya, memberikan pengalaman langsung dengan objek-objek yang nyata, kemudian menciptakan kegiatan di mana anak menggunakan semua pemikirannya, lalu membangun kegiatan sekitar minat-minat anak. Yang poin berikutnya membantu pembelajar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang baru, lalu menyediakan kegiatan
dan kebiasaan yang menghubungkan pada semua aspek perkembangan kognitif, emosi, sosial, fisik, mengakomodasi kebutuhan pelajar untuk bergerak dan melakukan kegiatan fisik. Ini karakteristik daripada belajar yang secara tematik. Lalu kemudian di belajar tematik ini juga perlu pembelajaran secara khusus di tingkat sekolah dasar. Ada 5 poin. Yang pertama, memahami suatu konsep secara utuh, global, tematis, meningkatkan kecerdasan, dan makin terperinci pada spesifik pemahamannya terhadap konsep tertentu. Lalu poin yang kedua, siswa awal mengembangkan kecerdasan secara komprehensif. Jadi semua unsur kecerdasan ini memiliki multiple intelligence untuk dikembangkan. Jadi konsepnya seperti multiple intelligence-nya. Pada poin yang ketiga, kenyataan hidup sehari-hari, jadi menampilkan fakta yang utuh dan tematis. Ada konteksnya, kemudian guru di kelas akan lebih mudah mengajar satu konsep yang secara utuh, akan sulit mengajar sub konsep secara terpisah-pisah. Ini perlunya pembelajaran secara tematik. Lalu kemudian manfaat belajar tematik itu ada perubahan peran guru dari seorang pemimpin, penyedia kebijakan, serta pengetahuan fasilitatornya, pembimbing, penantang, pemberi saran, dan organisatornya. Di pembelajaran tematik menghadapkan pembelajar pada arena yang realistis, mendorong pembelajar memanfaatkan suatu konteks dan literatur yang luas. Ini manfaatnya. Memasuki pada rumpun model, ini merupakan suatu rencana mengajar dengan menunjukkan pola pembelajaran, kegiatan guru dan siswa, sumber belajar yang digunakan dalam mewujudkan kondisi atau sistem lingkungan yang memungkinkan siswa mampu belajar. Ini diuraikan di tahun 2009 oleh Joy Shea, Weil, dan Calhoun. Ada 4 poin model pada rumpun model pembelajaran. Ada model pembelajaran sosial, model pembelajaran pemrosesan informasi, model pembelajaran personal, dan model pembelajaran sistem perilaku. Pada rumpun model sosial ini ada partner dalam belajar, investigasi kelompok, bermain peran, inquiry, kepribadian dan gaya belajar, inquiry sosialnya. Ini dimana pada poin A ini, partner dalam belajar merupakan kemajuan belajar yang besar dalam pengembangan strategi belajar. Dan kemudian investigasi secara kelompok ini dirancang untuk membimbing mendefinisikan masalah yang menggali berbagai pandangan tentang masalah tersebut. Dalam bermain peran pada poin yang berikutnya itu guru mengajak pembelajar untuk memahami pengertian perilaku sosial, perannya dalam interaksi sosial, cara-cara memecahkan masalah sosial dengan cara-cara yang efektif.
Pada poin keempat adalah inquiry jurisprudensi. Jadi model yang keempat ini adalah model pembelajar belajar berpikir tentang kebijakan-kebijakan sosial. Ya, tadi tentang isu-isu sosial di masyarakat suatu negara. Ini inquiry pada poin yang keempat. Berlanjut pada poin berikutnya, yaitu kepribadian dan gaya belajar. Di sini pembelajar dan guru bahwa semua itu dapat berkembang. Jadi perkembangan yang terjadi secara optimal apabila lingkungan menyediakan cara kerja konseptual yang diperlukan untuk kebutuhan konseptual seseorang. Poin yang terakhir yaitu inquiry sosialnya. Jadi model ini dirancang dengan maksud khusus, yaitu mengajarkan informasi, konsep-konsep cara belajar, studi tentang nilai-nilai sosial dengan memberikan tugas-tugas yang menggabungkan aspek kognitif dan sosialnya. Ini pada rumpun sosial ini dibagi menjadi 6 poin. Di rumpun model pemrosesan informasi menguraikan tentang berpikir induktif, pencapaian konsep, inquiry ilmiah, latihan inquiry, mnemoniknya, sinektik, dan pengorganisasian awal, kemudian penyusunan dengan pembelajaran. Ini menguraikan tentang rumpun model pemrosesan informasi. Pada poin C, rumpun modelnya, model belajar personal itu dimulai dari pandangan tentang harga diri individu. Seseorang berusaha untuk memperoleh pendidikan sehingga berusaha memahami diri sendiri dengan baik, bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri, dan belajar mencapai perkembangan yang baru dengan lebih kuat, lebih sensitif, lebih kreatif dalam meraih kehidupan yang berkualitas tinggi. Di poin C ini ada pengajaran non-direktif, peningkatan harga dirinya. Lalu selanjutnya rumpun model perilaku. Ada 3 bagian: model belajar tuntas dan pembelajaran terprogram, pembelajaran langsung, belajar melalui simulasi. Pada belajar tuntas ini belajar tuntas dan pembelajaran terprogram, jadi aplikasi teori sistem perilaku untuk tujuan akademik tampak dalam bentuk yang disebut belajar tuntas. Jadi pertama, materi yang dipelajari dipecah menjadi unit-unit dari yang sederhana sampai ke kompleks. Jadi materi-materi yang disajikan kepada pembelajar umumnya dikerjakan secara individual melalui media yang sesuai seperti bacaan, tip, kegiatan-kegiatan. Belajar mengerjakan bagian demi bagian cara maju berkelanjutan setelah satu unit selesai dipelajari. Atau pembelajar diberi tes untuk mengetahui keberhasilan belajar. Jika tidak dapat menyelesaikan unit tersebut, pembelajar dapat mengulanginya atau mempelajari unit yang setara sampai keberhasilan. Kemudian pembelajaran langsung itu pencapaian tujuan pelajaran disampaikan secara langsung kepada siswa. Serangkaian kegiatan yang jelas berkaitan dengan tujuan atau monitoring yang cermat dari kemajuan-kemajuan belajar, balikan tentang hasil belajar, serta taktik-taktik untuk penilaian yang lebih efektif dikaitkan dengan serangkaian paduan untuk memperoleh kegiatan belajar. Pada poin berikutnya, belajar melalui simulasi. Di pendekatan yang pertama, menggabungkan informasi tentang keterampilan dengan demonstrasi, praktik, balikan, dan latihan
sampai suatu keterampilan yang dicapai. Jadi contoh, apabila tujuan keterampilan menghitung, maka dijelaskan dan didemonstrasikan, praktik diberikan dengan balikan korektif. Pembelajar diminta untuk menerapkan dengan pelatihan dari teman sebaya ataupun instruktur. Selanjutnya, simulasi ini dibentuk dan dideskripsi situasi real kehidupan lingkungan yang lebih kecil diciptakan untuk situasi pembelajaran. Contohnya adalah simulasi hubungan interview nasional. Oke, itu saja. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.